pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami tim MCCC PDM Sidoarjo Muhammadiyah COVID-19 Common Center Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo akan membuat panduan pemulasaraan atau perawatan jenazah baik yang tanpa gejala COVID-19, jenazah atau mayit yang meninggal dalam kondisi normal maupun dalam kondisi terinfeksi COVID-19 maupun terinfeksi penyakit yang lain. Kami akan membuat video ini, kepentingannya jelas, yaitu untuk membantu masyarakat secara luas, khususnya warga Muhammadiyah di dalam pemulasaraan atau di dalam perawatan jenazah yang juga disesuaikan dengan syariat Islam dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah. Kami cukupkan pengantar ini seperti ini, nanti ada tim yang akan langsung memperagakan dan menyampaikan persiapan apa saja yang dibutuhkan mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih, mudah-mudahan ini membantu kita semua, membantu masyarakat, memberi panduan yang lebih jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalah pentingnya yang harus kita ketahui adalah merawat jenazah dalam kondisi khusus. Salah satunya adalah dengan kondisi khusus COVID. Maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas. Yang kedua adalah bahan-bahan atau alat yang nanti akan menempel di jenazah. Yang pertama, alat pelindung diri yang harus kita pakai dalam hal ini adalah merawat jenazah dalam kondisi khusus. Yang pertama yang harus kita pakai adalah sarung tangan atau handscoon. Yang kedua adalah masker. Ya. Masker ini nanti kita tambahi dengan masker N95 untuk lebih menjaga keamanan diri kita atau petugas. Karena penularan COVID itu salah satunya bisa menular melalui udara. Yang gak kalah pentingnya adalah menggunakan tambahan sarung tangan karet. Jika kita ingin lebih aman lagi, sarung tangan karet ini bisa kita tambah dengan isolasi atau diisolasi. Itu untuk mencegah cairan atau air yang masuk ke tangan kita. Dan tidak kalah pentingnya juga yang harus kita pakai adalah hazmat. Hazmat ini harus kita pakai. Kalau kita kesulitan untuk menggunakan hazmat, mungkin pemirsa di rumah bisa menggantinya dengan jas hujan. Dan tambahan satu lagi itu adalah celemek. Ya. Celemek seperti ini, celemek lengan panjang. Jika kita tidak menemukan, bisa kita ganti dengan celemek yang lengan pendek. Karena nanti tadi yang kita sudah menggunakan tambahan itu adalah yang sarung tangan panjang ini. Untuk melindungi kontak mata kita, biar mata kita lebih aman, kita bisa menggunakan tambahan kacamata dan helm face shield. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang wajib kita gunakan adalah sepatu boot. Ini untuk melindungi kaki kita agar tidak terkena air waktu kita memandikan. Selanjutnya ada beberapa alat-alat atau bahan yang harus menempel di tubuh jenazah. Yang pertama tambahannya adalah kita gunakan plastik di lapisan yang pertama dan setelah kita mengkafani.
Setelah jenazah ini kita bungkus dengan plastik, yang terakhir itu adalah kita bungkus jenazah ini dengan kantong jenazah. Ya, itu tadi adalah beberapa alat APD atau bahan-bahan yang wajib kita gunakan ketika kita merawat jenazah COVID ataupun penyakit menular lainnya seperti HIV, hepatitis, dan penyakit-penyakit menular lainnya. Baik pemirsa, itu tadi adalah beberapa alat atau bahan yang wajib kita gunakan ketika kita merawat jenazah dalam kondisi khusus. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, setelah ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana cara memakai dan melepas APD secara benar dan yang baik supaya diri kita bisa terlindung ketika kita nantinya merawat jenazah dalam kondisi khusus. Baik, yang pertama yang akan kita kenakan dulu adalah masker. Setelah itu Setelah itu jangan lupa kita memakai penutup kepala. Kita pakai sarung tangan untuk melindungi tangan kita. Kaos kaki. Sepatu boot. Celemek.
untuk memudahkan nantinya ketika kita untuk pelepasan, jika bisa talinya nanti bisa ditaruh depan. Jika tidak bisa ditaruh belakang saja, tidak apa-apa. Untuk lebih amannya bisa kita gunakan sarung tangan. Kacamata Google. Dan yang terakhir adalah helm. Baik, pemirsa, ini adalah kita sebut APD lengkap atau APD level 3. Baik, pemirsa yang kami hormati, saat ini kita akan memulai bagaimana tata cara memandikan jenazah dalam kondisi khusus, terutama penyakit menular, salah satunya adalah COVID. Sebelum memulai memandikan jenazah, awal sekali yang harus kita lakukan adalah mendesinfektan jenazah dengan larutan klorin. Mendesinfektan jenazah ini membasahi seluruh bagian tubuh. Setelah dirasa rata, sudah merata, maka wajib kita tunggu minimal 5 menit. Setelah 5 menit ini, baru kita bisa memulai melepas pakaian jenazah. Dan perlu kita perhatikan seluruh lubang-lubang jenazah atau bekas-bekas luka jenazah harus kita plester dengan plester yang kedap air. Pemirsa, minta perhatiannya sebentar. Jangan sampai kita memegang atau mobilisasi jenazah dengan memegang perut jenazah. Yang harus kita pegang adalah bagian pinggul jenazah dan pundak. Salah satunya dengan cara untuk melepaskan atau mengambil bangkai jenazah.
Ini langsung kita buang di tempat sampah yang sudah kita sediakan di awal. Setelah semua pakaian terlepas, baru jenazah bisa kita mandikan seperti halnya biasa. Tetapi jangan sampai kita menekan bagian dada dan perut jenazah. Awal sekali kita mulai dengan membersihkan area kemaluan terlebih dahulu. Jenazah sekiranya sudah bersih, baru kita mulai dengan membersihkan tangan.
Ini kita ganti kain yang basah dengan kain yang kering, kain penutup. Setelah seperti ini, jenazah bisa kita pindahkan ke depan tempat mengkafani jenazah. Baik, di sini kita akan menjelaskan lapisan-lapisan yang ada di kain kafan untuk khusus penyakit menular. Sebenarnya sama seperti jenazah pada umumnya, akan tetapi di sini ada tambahan plastik di lapisan paling luar. Di lapisan paling luar ini ada tambahan plastik. Setelah itu dikasih kain kafan sebanyak 3 lapis. Dan yang terakhir untuk lapisan paling dalam ditambahi dengan plastik kembali. Kalau ingin menambahkan cawat seperti tadi, jika ini ada tambahan cawat, bisa diberikan di lapisan setelah plastik. Sama halnya juga misalkan ada tambahan baju tudung, bisa ditambahkan di atas plastik ini. Dari susunannya kalau ada tambahan cawat atau baju tudung bisa diletakkan di atas plastik. Untuk jumlah kain kafannya menyesuaikan dengan kebutuhan dari jenazah. Misalkan jenazah laki-laki, maka cukup dengan 3 lapis kain kafan. Jika jenazah perempuan dengan cukup 5 atau dengan hitungan yang lain. Baik pemirsa, di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengkafani jenazah dalam kondisi khusus. Sebenarnya sama antara mengkafani jenazah dalam kondisi khusus dan kondisi biasa. Tata caranya sama, hanya ada tambahan plastik saja. Baik, kita akan coba praktekkan. Nanti mau tak iwakan ini untuk
Ini tadi adalah tata cara bagaimana mengkafani jenazah dalam kondisi khusus. Akan tetapi ada satu lagi tambahan, yaitu memasukkannya ke peti jenazah atau ke kantong jenazah. Jika kita tidak menemukan peti jenazah, boleh kita ganti dengan kantong jenazah. Ya. Ya, ada satu lagi tambahan, karena tidak semua jenazah dalam kondisi khusus itu bisa dimandikan. Jika jenazah itu tidak bisa dimandikan, maka kita bisa mentayamumkan jenazah itu. Cara mentayamumkan jenazah dalam kondisi khusus sama seperti hanya kita mentayamumkan diri kita sendiri. Yang pertama yaitu muka dilanjutkan dengan pembasuh tangan. Coba kita praktekkan. Kita cari debu yang sekiranya itu suci, lalu kita usapkan di wajahnya. Setelah wajah harus dilanjutkan dengan tangan, pergelangan tangan yang kanan dulu. Setelah itu pergelangan yang kiri. Dilanjutkan dengan memasukkan jenazah ke kantong jenazah. Ini cara mudah memasukkan jenazah ke kantong jenazah. Nah, setelah seperti ini, resletingnya bisa kita segel dengan menggunakan gembok atau lilin. Nah, setelah tersegel, maka jenazah bisa kita sholatkan terlebih dahulu sebelum kita antar ke pemakaman. Nah, sekian tadi adalah tata cara mengkafani jenazah dalam kondisi khusus. Setelah jenazah sudah masuk ke kantong jenazah, maka yang harus kita lakukan adalah mendesinfektan jenazah terlebih dahulu sebelum jenazah ini dimasukkan ke mobil ambulans. Nah, sebelum masuk ke pemakaman, maka kewajiban kita selaku seorang muslim adalah mensolatkan jenazah tersebut terlebih dahulu. Nah, yang harus kita perhatikan ketika perawatan jenazah dari awal pemakaian APD sampai tahap akhir nanti selesai mensolatkan sampai ke pemakaman, jangan sampai kita melepas APD kita, terutama area masker dan mata, karena di area situ nanti sangat rawan terjadi penularan. Demikian tata cara perawatan jenazah dalam kondisi khusus dari awal hingga akhir, dari proses pemakaian APD sampai ke proses sebelum mensolatkan. Ya. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melakukan pemulasaran jenazah sampai di akhir setelah pemakaman, maka untuk sebelum kita melepaskan APD, maka harus kita mendesinfektan diri kita terlebih dahulu. Yang pertama kali kita lepas adalah sarung tangan. Tapi harus tetap menyisakan sarung tangan yang ada di dalam.
baru kita lepas celemek kita. Untuk melepaskan celemek ini kita lepas saja. Dan mengeluarkannya. Dan lapisan yang ada di luar kita jadikan jadi di dalam. Untuk masker kita buang saja, nanti ganti masker yang baru. Terakhir untuk pelepasan. Untuk yang kedua dimulai dari tali. Setelah itu kita bisa mandi sebelum kita berkontak dengan orang lain. Sekian kita cara pemulasaran jenazah dari pemakaian APD, perawatan sampai pelepasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan bersama tim mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.